Kaget soalnya biar dapat attention ya. Kenapa kita harus kaget? Karena kita harus mulai senyum-senyum dulu, karena setelah ini kita akan bahas sesuatu yang menurut aku sendiri agak sensitif dan agak dalam gitu obrolannya ya teman-teman. Jadi hari ini, izinkan aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Lavia Joflin. Teman-teman dan Bapak bisa panggil aku dengan Vi. Aku adalah mahasiswa dari Strategic Communication angkatan 2022. Dan hari ini aku ingin membahas sesuatu yang lumayan sensitif nih, yaitu kekerasan dan pelecehan dalam hubungan. Yang pertama, aku akan membahas kekerasan pelecehan dalam hubungan itu ada apa aja. Lalu berikutnya nanti aku akan membahas juga tentang dampaknya dan tanda-tanda apa sih dari orang yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan pelecehan lain-lain lagi dan masih banyak. Lalu yang ketiga, aku juga ingin menginformasikan apa sih pencegahan atau bahkan kita yang tidak mengalami itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, atau bahkan jika kita mengalaminya, apa yang bisa kita lakukan jika berada di posisi tersebut. Baik, kita masuk di topik yang pertama. Yang pertama, apa saja sih bentuk pelecehan dan kekerasan di dalam hubungan? Seperti yang udah tadi dibahas ya, ada juga beberapa teman yang tadi membahas tentang toxic relationship gitu-gitu. Udah dibahas nih, detail-detail kecilnya secara garis besar tuh pelecehan dan kekerasan itu apa. Tapi ya, sesimpel seperti kekerasan verbal yang cuman misalkan nih, yang pertama nih ada kekerasan verbal, misalkan kalian yang punya pasangan nih, misalkan kalian mencoba nih untuk menyampaikan suatu pendapat nih ke pasangan kalian. Terus respon kalian ada lagi, jadi itu adalah salah satu bentuk kekerasan di dalam hubungan, dalam bentuk verbal. Atau bahkan jika pasangan kamu atau mungkin teman kamu yang sedang ada pasangan tuh sering tuh, misalkan teman-teman lihat punya temen nih, tapi kalau pacaran ngomong kayak gak diladenin, itu juga salah satu bentuk kekerasan nih. Dan yang kalau nggak diladenin ini adalah bentuk kekerasan non-verbal, yaitu yang pasti teman-teman zaman sekarang udah tahu namanya silent treatment kan. Itu adalah kekerasan non-verbal yang menurut aku jadi paling nyakitin nih teman-teman kalau didiemin gitu ya. Lalu ya, yang ketiga nggak hanya dari verbal atau non-verbal, ada juga cyberbullying. Jarang denger kan? Kenapa? Karena di zaman sekarang jarang banget yang sadar bahwa cyberbullying itu juga termasuk dalam kekerasan dalam hubungan. Contohnya apa? Contohnya misalkan berantem nih sama pacarnya nggak bisa nih komunikasiin dan nyampein apa sih yang dia pengen. Akhirnya apa? Postlah story, postlah status WA dengan kata-kata yang sebenarnya bagi teman-teman yang tahu pacarnya siapa nih, misalnya aku punya temen, aku nyindir pacar aku di sosmed, orang tahu nih sama pacar aku. Itu adalah bentuk cyberbullying, karena teman-teman aku juga nantinya akan memandang pacar aku rendah. Itu adalah kekerasan cyberbullying di dalam hubungan yang di zaman sekarang jarang banget dinotis. Oke. Lalu yang kedua, nanti dulu, sebelum yang kedua teman-teman udah paham dong ya sejauh ini ya. Berarti yang pertama tuh ada kekerasan verbal, lalu ada non-verbal, yang dan jarang yang diketahui adalah cyberbullying. Lalu berikutnya, tanda atau dampak apa saja. Yang pertama nih, tanda yang paling teman-teman bisa lihat sebenarnya, kalau mau jujur, banyak hal terjadi kekerasan dan pelecehan dalam hubungan di sekitar kita. Pernah nggak teman-teman lihat yang temen ini punya pacar, kelihatannya happy di sosmed, tapi setiap datang ke kelas kerjaannya nangis, matanya sembel, dan bisa aja kalau teman-teman sadar pernah lihat teman-teman cowok ataupun ceweknya yang ada garis-garis di tangannya. Ini mungkin hal yang sensitif, tapi itu teman-teman harus notice itu, harus cari tahu. Nggak cuma teman-teman memisalkan kalau melihat teman yang matanya sembab atau tangannya bergaris karena melakukan self-harming. Yang dapat teman-teman lakukan itu adalah untuk reach out ke dia. Tanda-tandanya yang pertama itu bisa kelihatan dari fisik dan juga bisa kelihatan dari moodnya. Apakah dia happy terus, apakah dia sedih terus. Dan gak banyak orang juga yang dalam hubungan yang penuh pelecehan dan kekerasan itu orangnya bisa ngomong. Gak banyak, itu bisa dihitung pakai jari orang-orang yang terkena pelecehan itu ngomong. Jadi bagi teman-teman mungkin yang melihat, itu adalah salah satu tanda yang benar-benar teman-teman harus notice. Fisik dan moodnya. Lalu dampaknya apa aja sih? Jadi aku punya teman aku ini cewek. Dia menjalani hubungan selama sekitar 9-8 bulan. Dan aku sebagai temannya justru sering banget melihat bahwa banyak berkas-berkas luka dalam tubuhnya, juga banyak moodnya naik turun, sering emosi, marah-marah, dan sering sekali menyendiri. Dan yang aku lakukan, karena aku peduli terhadap temanku, aku tanya,
setiap waktu, setiap detik, setiap saat dia merasa sedih. Jadi teman-teman harus mulai menanyakan, dan akhirnya apa? Membuahkan hasil. Temen aku yang sama sekali tadinya selalu menyendiri dan gak pernah cerita ke siapapun, akhirnya berani cerita ke aku. Dan kenyataannya apa? Selama dia sedih dan menyendiri dan tidak bisa bercerita kepada orang lain, di posisi itu dia hamil. Sudah memasuki 7 bulan. Dan tidak ada satupun orang di kelas itu yang sadar bahwa dia hamil. Itu teman-teman. Jadi aku minta teman-teman untuk mulai sadar tanda-tandanya, dampak-dampaknya. Di posisi itu juga, aku sering cerita juga, akhirnya bertukar cerita sama teman aku ini, bahwa di posisi itu selama menjalani hubungan 7-8 bulan ini, dia sering juga untuk dipukuli, dicekik hampir meninggal. Dan kita yang setiap hari berada di sekitarnya teman-temannya, gak pernah sadar. Kenapa? Kita tidak pernah mau menanya. Jarang sekali untuk mencoba peduli dan benar-benar melakukan sesuatu jika melihat hal itu. Kita tidak mau munafik tentunya. Pastinya sering kita melihat tanda-tanda, tapi terkadang otak kita ini pasti selalu kayak, nanti aja, pasti ada orang lain kok yang menotis itu. Pasti ada orang lain kok yang memperdulikan itu. Jadi ayo, mulai dari sekarang dinotis, dibantu teman-teman kita. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan jika ada di posisi itu, dan juga di luar itu sebagai teman. Gak ada di posisi itu, ayo mulai dari hubungan, keluar dari hubungan itu. Jangan takut cari orang agar teman-teman tuh bisa keluar dengan nyaman. Gak dengan takut, gak dengan perasaan takut. Jadi carilah teman. Lalu bagi kita, seperti yang aku udah jelaskan dari poin 1, poin 2, ayo mulai untuk peka. Jadi itu sekian dari saya, Novia Jovlin, terima kasih.